Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bertemu kembali dalam program Obras bersama Al-Qurba TV, obrolan rasional santai. Meski kita sudah cukup lama tidak ada Obras ya di Al-Qurba TV, tapi alhamdulillah kita bisa tampil lagi dalam program Obras. Dan tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah, mungkinkah Sunni dan Syiah bersatu? Kalau jawaban singkat, saya dengan penuh keyakinan berani mengatakan mungkin, bahkan sangat mungkin. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang mungkin baru ya dalam tamu-tamu Obras Al-Qurba TV, tapi tentu para pemirsa pasti mengenalnya karena beliau dalam beberapa bulan terakhir ini sangat aktif di platform TikTok, bahkan hampir setiap malam beliau melakukan live ya dalam durasi yang berjam-jam Ustadz ya. Saya sapa dulu Ustadz Ibnu Syihab. Nama lengkapnya apa Ustadz? Ibnu Ubaidillah Syihab. Ibnu Ubaidillah Syihab. Ahlan wa sahlan ya Ustadz. Selamat datang di Al-Qurba TV ya. Alhamdulillah tamu Obras kita biasanya rata-rata madhabnya sama dengan hostnya ya, sama-sama Syiahnya. Tapi kali ini kita bertemu seorang Sunni meskipun unik pastinya, yaitu Ustadz Ibnu Syihab Ubaidillah. Anak tanya dulu Ustadz, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Saya perlu cerita bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang kebetulan sebenarnya. Jadi beliau ada datang ke Jawa Timur ya dari Kalimantan, berlibur dengan keluarganya, berlibur di daerah Kabupaten Malang, dan karena saya ada di Kabupaten Pasuruan, terjadilah kontak via WA dan akhirnya kita bisa bertemu dan melakukan Obras bersama. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada Obras kali ini adalah sesuatu yang memberikan manfaat yang besar khususnya bagi umat Islam. Tentunya seluruh muslimin apapun mazhabnya, pastilah mereka merindukan ukhuwah dan persatuan di antara muslimin, dan itulah yang menjadi cita-cita kita bersama. Tapi sebelum kita meminta tamu kita untuk menjawab mungkinkah Sunni dan Syiah bersatu, saya kalau boleh cerita sedikit tentang TikTok beliau. TikTok beliau memang beliau banyak berbicara tentang tema-tema sensitif ya terkait para sahabat Nabi. Dan karena beliau berani melakukan kritik terhadap para sahabat Nabi, maka tidak jarang pemirsa akan menuduh beliau sebagai seorang Syi'i. Padahal setelah saya telusuri dan saya berbincang jauh dengan beliau, ternyata beliau seorang Sunni. Nah, sekarang kita akan bertanya tentang latar belakang ya, atau mungkin antum perkenalkan dulu Ustaz, biografi antum. Yang biografi singkat antum, profil antum lah, biar pemirsa mengenal antum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunni. Nama asli saya Ibnu Ubaidillah Syihab. Hidup di komunitas Sunni, kemudian mondok di pondok Sunni dari kecil. Dari sebelum SD kita sudah diperkenalkan dengan pondok pesantren, walaupun pondok kalong yang pulang pergi ya kan. Ya. Selepas SD kita mondok di salah satu pondok Sunni juga yang khususnya ke ilmu alat ya kan, nahu sorof,
Nah, di situ Ana sampai 8 tahun kurang lebih. Kemudian Ana pindah pondok lagi, pondok di Sampang. Kalau yang pertama itu kan di Madura, di Pamekasan. Kemudian Ana mondok lagi di Sampang, di Tahfiz Quran 2 tahun Ana di sana. Setelah itu Ana pindah lagi pondok di Darul Lughah wa Dirasah Islamiyah di Pamekasan itu. Fokusnya ke bahasa Arab kan. Ana 3 tahun di sana sambil kuliah. S1, S2 Ana ambil jurusan bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab. Di mana itu S1, S2? S1-nya di Samarinda, S2-nya di Banjarmasin, di Wineta. Kalau boleh tahu di mana Samarindanya? Samarinda Samarinda seberang. Yang awal kan di Abul Hasan itu, di Samarinda kota, kemudian pindah ke Samarinda seberang untuk S1-nya. Perguruan tingginya namanya? Sekarang Winsi. Winsi ya. Winsi. Oke. Kalau dulu masih Yain Samarinda. Ya, ya. Kemudian S2-nya Ana diambil di Banjarmasin, jurusan PBH. Nah, di pondok memang selain juga Ana takhusus lah bahasanya kan, nahwu sharaf, kemudian Ana ada kecenderungan memang sedari awal usul fiqh. Ana lebih suka usul fiqh daripada fikihnya, Beb. Usul fiqh karena memang Ana melihat usul itu pokok asas. Sehingga kalau kita sudah paham usul, insya Allah fikih gampang sekali. Setelah itu dari kesenangan Ana usul ini, Beb, Ana ada nulis kitab namanya Alfiyah Ibnu Syihab. Alfiyah Ibnu Syihab itu Ana tulis karena memang Ana ada melihat something wrong lah. Maksudnya kita perhatikan para santri senior, asatidz, ustadz itu bergelut di dalam usul, misalnya kan di dalam basul masail segala macam, tapi sepertinya ada sesuatu yang kurang. Maksud kurang itu tidak ada yang kepikiran untuk misalnya menjadi mujtahid atau mentarjih aqwal. Jadi sekian banyak pendapat ulama, mana pendapat yang kuat, mana yang roji, mana yang marju. Sebatas selama ini, ya ini sebenarnya ada ulamanya segala macam. Nah, arah ke sana belum ada kalau saya perhatikan, sehingganya saya nulis Alfiyah Ibnu Syihab. Itu 1052 bait syair. Dan itu berbahasa Indonesia, Beb. Tujuannya adalah agar syairnya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, tujuannya agar santri senior khususnya mereka memang ada cita-cita untuk bisa melakukan tarjihat bainal aqwal, ya kan? Afwan, Alfiyah Ibnu Syihab yang 1000 sekian bait itu di bidang apa? Di wasail ijtihad. Jadi ada usul fiqh, ada fikih, ada maqasidus syariah, kemudian ada metode tarjih, ada ciri-ciri fatwa yang bermasalah. Jadi bukan nahwu ya, bukan ya? Bukan, Beb, bukan. Jadi memang wasail ijtihad, Alfiyah Ibnu Syihab. Nah, kemudian 3 tahun terakhir ini Ana takhusus di hadis. Disitulah kemudian kita mulai ada betul-betul hubungannya erat sekali antara usul fiqh yang Ana geluti sebelumnya dengan ilmu hadis. Hadis yang kalau misalnya orang ahli usul nih, tapi lemah hadis, itu kayaknya berbahaya juga, Beb. Karena akan menggunakan istidlal atau hujah atau hadis yang itu ternyata dhaif, bahkan palsu misalnya. Dan itu sangat berpotensi ulama usul tidak paham itu. Nah, ketika Ana masuk ke hadis, maka mau tidak mau kan kita belajar ilmu jarh wa ta'dil, kemudian ilmu mustalahul hadis, kemudian ilmu rijal, ilmu ilal. Disitulah kita ketemu dengan sesuatu yang sepertinya memang harus diungkap, diperhatikan, karena berkaitan erat dengan metode
istidlal dalam usul fiqh. Misal konsep adalatus sahabah, ya kan, kemudian konsep hadis memansuh Quran segala macam, dan itu betul-betul masalah. Semua sahabat adil, sahabat itu tidak mungkin berdusta, sahabat itu semua pasti masuk surga. Itu kan konsep yang sebenarnya kalau kita kaji betul-betul, itu betul-betul hal yang sangat keliru, fatal. Nah, dari situlah kita mulai sedikit demi sedikit membahas, kemudian di TikTok segala macam. Lalu ada hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah apa namanya, di pondok pesantren, karena anak kan latar pendidikan, Beb. Jadi anak lebih senang sekali bagaimana caranya santri ustadz itu bisa belajar dengan benar, belajar dengan benar, kemudian punya tujuan yang benar, punya pola pikir yang bagus. Saya perhatikan di teman-teman saya, khususnya di para asatidz, itu bahasa sederhana saya itu logikanya, itu agak kacau, agak kacau. Banyak mughalatat, banyak safsatat, maksudnya banyak falasi-falasi yang dilakukan. Mungkin ma'ruf indana, kalau santri itu menganggap kitab kuning itu dalil, ya kan? Bahkan ada yang melarang dalam beristimbat itu langsung kepada Quran. Tidak boleh langsung kepada Quran, ditolak. Tidak boleh langsung kepada hadis, tapi ke kitab kuning dulu. Bagaimana pemahaman ulama? Nah, dari hal seperti ini kita melihat sepertinya perlu, ya kan, perlu santri senior khususnya memperbaiki pola pikir. Makanya anak terinspirasi untuk nulis Al-Mantiq wal Mughalatah. Ada kitab Al-Mantiq wal Mughalatah. Di situ isinya 3. Pertama tentang mantiq, kemudian mughalatah, yang ketiga tafkir ilmi, pola pikir ilmiah. Itu antum tulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Sementara bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau yang Alfiyah tadi bahasa Indonesia ya? Alfiyah bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Nah, jadi tiga hal ini yang saya rasa sangat penting sekali. Pertama ya usul fiqh, kemudian yang kedua hadis, yang ketiga tafkir ilmi ini. Jangan sampai kita punya pola pikir yang salah. Kalau falasi ini kan kacau jadinya. Kalau sudah pola pikirnya kacau, sudah. Kita menjadikan dalil yang bukan dalil, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, akhirnya tidak terlihat mana hak mana batil. Sementara akal itu harus jernih. Akal itu akal kan masya Allah fadl, nikmat dan minnah min Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau akalnya bagus, kemudian mampu bisa menalar dengan benar, lalu diiringi dengan mutola'ah yang cukup, di minimal 3 ilmu itu insyaallah ya, bahkan dijadikan sandaran oleh Allah agar umat memahami, agar hamba-hamba memahami ayat-ayatnya, ayatin liulil albab. Lanjut Ustaz. Jadi makanya tiga hal itu anak konsisten, sehingga bisa di pondok anak di Al Khalil di Berau kita ajarkan tuh alfiyahnya pakai Alfiyah Ibnu Syihab. Itu saya pikir akan menghemat waktu, menghemat waktu, karena insyaallah kalau tamat itu punya kitab, minimal santri bisa melakukan tarjih bainal aqwal. Nggak bingung kalau ketemu sama pendapat ulama yang banyak di kitab-kitab kuning tuh. Mereka mampu menyeleksi. Dan di samping itu karena mereka diajari agar tidak falasi, cacat fikir, maka mereka tidak segan-segan untuk mengatakan ini pendapat ulama ini salah, ini khata, ini sahih, ini khata. Jadi seperti itu. Kemudian di hadis utamanya kalau saya tekankan memang di ilmu ilmu jarh wa ta'dil, itu yang musibah kalau saya katakan. Musibah itu selama ini ulama jarh wa ta'dil itu kalau pakai bahasa kasar itu tidak amanah di dalam menilai seseorang. Ini orangnya thiqah, ini dhaif, ini
apa namanya dhabit, ini tidak dhabit, ini fasik, macam-macam. Itu terkesan tidak amanah. Dan itu baru disadari celakanya, baru disadari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pada abad ke-9, bayangkan. Pada abad ke-9 Imam Ibnu Hajar baru sadar bahwa ternyata ada masalah di dalam menilai para ulama itu, menjorok dan menta'dil. Dan hampir tidak kita temukan ada satu ulama yang itu lepas daripada jorok. Nah, dan itu betul-betul kalau saya perhatikan banyak dari faktor madhabi, dari faktor apa namanya, ya tidak murni ilmi. Nah, maka memang saya sering sampaikan ke teman-teman santri agar kita perlu untuk i'adatun nazar, merekonstruksi kembali ilmu jorok wa ta'dil itu. Tidak semua ulama yang dijorok itu betul-betul majruh, bisa jadi karena madhabi. Oh ini Syiah nih, ini karena akidahnya Murji'ah atau apa segala macam. Jadi perlu. Dan kacaunya lagi, sebagaimana kata Imam Ibnu Hajar bahwasanya yang paling muskilah adalah ilmu jorok wa ta'dil itu adalah para ulama itu mereka hampir menthikohkan semua rawi yang nasibi, yang membenci ahlul bait. Padahal kan nasnya jelas, ya, hubbu Ali mu'min wa bughdhu nifaq, kan begitu, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Dan ini bukan di latar Syiah, ini di Sunni, Sunnah wal Jamaah. Ya, ini artinya ketika mensikohkan seorang nasibi berarti mensikohkan seorang munafik artinya. Bukan masalah sekali itu. Ya. Dan sebaliknya ulama itu membaifkan Syi'i mutlaqan. Yang ulama mutaqaddimin, ya. Kalau mu'asirin kan sudah mulai ada pergeseran tuh. Tidak semua yang Syi'i dibaifkan. Tapi dulu betul-betul mutlaqan, secara mutlak dibaifkan. Hanya gara-gara mereka Syi'i. Hanya gara-gara mereka Syi'i. Jadi dari situlah mulai ada sedikit perbaikan. Akhirnya setelah kesini tidak semua Syiah didhaifkan, ya kan? Ada yang tetap dithikohkan. Namun sangat sulit sekali kita temukan di literatur Ahlus Sunnah tentang fadail keutamaan Ahlul Bait. Itu jarang sekali selamat dari ta'an. Selamat dari jarah. Ya. Nah, jadi artinya riwayatnya banyak tapi semuanya dianggap majruh. Semuanya dhaif, ini dhaif karena ini. Padahal masalah satu aja, karena rawinya Syi'i. Ya. Nah, jadi sudah dihabisi lewat rawinya, ya. Nah, lewat rawi seperti itu. Jadi dari situ saya tergugah untuk memberikan edukasi. Ketika awal-awal saya buka TikTok itu, kan yang saya bahas pertama kali adalah Sahihul Bukhari. Di Sahih Bukhari, Nabi ingin bunuh diri, terjun dari gunung hanya gara-gara wahyu terlambat turun. La haula wala quwata illa billah. Selama ini tidak sedikit para santri, bahkan mungkin para kiai menganggap Sahih Bukhari itu semuanya sahih. Bahkan beberapa waktu lalu mengatakan itu mislul Quran. Tidak ada cacat di situ. Nah, sehingga semua yang ada di sana adalah hujjah. Maka saya sampaikan, nih, kitab kuning itu bukan dalil, saya bilang. Apa buktinya? Ini buktinya. Nabi Muhammad mau bunuh diri hanya gara-gara wahyu terlambat turun. Mau dipercaya hadis begini, saya bilang. Nah, itu sebagai ya teguran halus lah untuk para asatidz kita di pondok pesantren yang betul-betul sepertinya sampai sekarang masih takdis turas, mensucikan kitab kuning, ya kan. Dan utamanya Sahihul Bukhari. Maka kalau diperhatikan di video saya itu muaranya dua saja. Pertama adalah kritik hadis Bukhari Muslim, yang kedua adalah kritik konsep adalatus sahabah. Semakin ke sini saya banyak sekali menyinggung sahabat-sahabat yang memang
terbukti tidak adalah, tidak memiliki adalah. Karena dulu saya dituduh berdusta, saya dituduh mengada-ada ketika saya mengatakan tidak semua sahabat itu baik. Dan mereka minta bukti. Akhirnya saya kasihlah bukti satu persatu, saya kasih. Ada Muawiyah, ada Mughirah, ada Amr, pokoknya dan masih banyak sebenarnya sahabat-sahabat yang bermasalah itu. Dan saya katakan Habib, dan bukti-bukti ini seluruhnya dari literatur Ahlus Sunnah ya? Saya bahkan tidak ada komunikasi dan kontak dengan Syiah. Kan saya selalu sampaikan ini autokritik kepada firqah saya, yaitu Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya antum belum secara khusus menelaah literatur Syiah ya terkait ini ya? Belum, ada. Oke. Jadi semuanya murni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kan selama ini orang kalau sudah mengkritik Bukhari, kemudian mengkritik sahabat itu identik dengan Syiah. Ya. Seolah-olah Syiah itu berdusta, seolah-olah Syiah itu pembohong, dan seolah-olah memang sahabat itu betul-betul manusia suci, ya kan? Akhirnya itu saya ingin membuktikan bahwa itu tidak benar. Sunni kalau mau objektif, kalau mau jujur dan mau sedikit berusaha, sedikit mutolak, ketemu tuh, ketemu antara Sunni dengan Syiah, ya kan? Dan sering saya katakan, Beb, hanya Sunni yang mengatakan semua sahabat itu adil, semua sahabat itu baik. Ibadiyah tidak, Mu'tazilah tidak, Syiah apalagi, hanya Sunni. Jadi dan itu musibah. Kenapa? Karena sahabat itu beda dengan orang lain. Sahabat itu dianggap tanfidus syariah. Orang-orang yang paham syariat, kemudian semua perilaku sahabat itu adalah gambaran daripada syariat. Jadi Al-Quran tidak berlaku kepada mereka. Quran itu seolah-olah diturunkan dan diberlakukan hanya kepada setelah masa sahabat. Makanya di konsep ilmu jarh wa ta'dil, sahabat itu tidak ada di jarh. Pasti langsung ke tabi'in. Sahabat autokritik, anti kritik sahabat. Nah, ini kan musibah. Ini muskilah. Tidak boleh dijarah sahabat. Tidak boleh dijarah sama sekali. Nah, dan itu saya melihat ini masalah, ini muskilah, dan ini musibah, musibah. Karena kalau ini tidak diperbaiki, maka selamanya kita tidak akan sampai kepada hakikat. Ya. Karena untuk sampai kepada memahami Al-Quran itu harus dulu melalui pemahaman salafus saleh, pemahaman sahabat Nabi. Jadi seolah-olah kita tidak akan sampai kepada Al-Quran kecuali melalui mereka, melalui sahabat. Dan itu musibahnya adalah semua sahabat. Seolah-olah mereka paham semua Al-Quran. Dan ini betul-betul hal yang cukup mengkhawatirkan. Dan kalau kita terapkan Al-Quran misalnya kan, kepada para sahabat, Masya Allah, akan sangat mudah sekali kita temukan bahwa sahabat yang begini, yang berzina, yang minum khamar, yang berdusta palsu, yang membunuh, yang memperkosa, semua ada. Tapi kenapa sampai ke sini kita memahami as-sahabatu kulluhum udul, as-sahabatu yadkhuluna al-jannata qat'an. Pasti, secara pasti masuk. Bukan insya Allah lagi, tapi qat'an. Kalau sudah ketemu Nabi, itu pasti masuk surga. Dari mana itu munculnya? Tapi itulah yang berlaku di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ana sampai nggak berani motong antum, Ustaz, supaya memang penjelasan antum ini benar-benar komprehensif ya, benar-benar runut ya. Saya akan bertanya ini tentang walaupun sudah antum singgung tadi ya, bahwa memang ini ceritanya sampai antum akhirnya tergerak untuk fokus di hal-hal yang antum sebutkan tadi itu, dan antum akhirnya mendapat tuduhan Syiah dan lain sebagainya. Ya kalau saya kan jelas-jelas sudah mengaku Syiah ya. Dan Sunni sama Syiah bisa duduk saling itu ramah tamah seperti ini ya. Dan insya Allah itulah yang akan terjadi. Asal baik pribadi Sunni maupun Syiah itu menjadikan fakta, realita, kebenaran ya sebagai panglima.
Dan tentulah ya orang Syiah juga harus berani melakukan otokritik terhadap madhabnya. Kalau di sana sini katakanlah ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran, sebagaimana selayaknya seorang Sunni juga seperti itu. Ala kulli hal, ini yang akan Ana tanya di bagian berikutnya. Sebelum kita nanti akan sampai pada jawaban untuk tema kita ya, mungkinkah Sunnah Syiah bersatu? Apa Ustadz sebenarnya tujuan antum mengungkap hal-hal yang sensitif seperti ini? Tujuan utamanya apa? Nah, atau mungkin apa yang akhirnya membuat antum tergerak untuk berbicara tentang hal-hal yang seperti ini, dan bahkan itu taruhannya besar kan? ya betul. Antum sudah menerima banyak resiko ya, selain dituduh Syiah, mendapatkan ancaman dan lain sebagainya ya. Nah, pastilah saya yakin bahwa Ustadz Ibnu Syihab tidak mungkin melakukan sesuatu yang penuh tantangan dan penuh resiko ataupun bisa mendatangkan berbagai macam kerugian itu tanpa ada tujuan yang mulia. Nah, kira-kira apa itu yang akhirnya membuat antum siap untuk menerima apapun dan berani mengungkap hal-hal yang seperti ini? Apa tujuan utama antum, Ustaz? Nah, saya sering sampaikan ke teman-teman asatidz, kemudian ke santri, saya bilang amalan yang paling utama di akhir zaman itu adalah ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan ini menjadi kewajiban bagi semua muslimin apapun mazhabnya. Ya. Oke. Jadi wala tafarraqu itu kan jangan bercerai-berai, ya kan? Nah, kalau memang itu perintah Al-Qur'anul Karim, bukankah seharusnya kita amalkan itu? Jangan sampai bercerai-berai. Nah, saya melihat apa penyebab orang itu bercerai-berai, ya kan? Tentunya banyak faktor. Banyak faktor, kemudian banyak hal yang bisa kita tinjau. Tapi saya melihat ada satu hal yang itu berkorelasi dengan firman Allah yang lainnya, yang mana insya Allah kalau ini kita amalkan, maka tafarruq itu akan bisa jadi akan kecil sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, saya melihat masing-masing kita dan masing-masing ormas atau golongan itu sepertinya kurang ta'aruf, kurang mengenal. Kadang kita suka menilai orang lain dengan kacamata kita. Sunni menilai Syiah dengan kacamata Sunni. Yang bisa jadi kacamata Sunni itu berbeda sama sekali dengan kacamata Syiah. Maksudnya pemahaman Sunni yang selama ini yang disematkan kepada Syiah itu berbeda. Atau Sunni memandang Salafi Wahabi misalnya kan, itu dengan kacamata Aswaja, yang mana bisa jadi itu pemahamannya berbeda sama sekali. Alhamdulillah, saya diberi mungkin salah satu orang yang dari awal konsisten untuk menjaga ukhuwah. Saya biasa ngisi kajian di Muhammadiyah, saya ngisi khutbah, saya FPI. Ormas saya FPI, saya ngisi di Muhammadiyah, saya ngisi di NU, saya ngisi di Wadah Islamiyah, saya ngisi di banyak tempat yang itu sering menjadi sarana ukhuwah. Saya melihat bahkan yang lebih menarik itu saya punya paman itu kan Wahabi tulen dan ekstrim saya katakan. Kenapa? Karena abi saya, kakek saya itu dikafirkan ya. Kafir, syirik segala macam. Tapi ketika ngobrol dengan saya, diskusi, itu bisa berjam-jam tuh. Dan nyaman, nikmat. Kenapa? Karena saya meyakini terlepas ada perbedaan yang signifikan, saya sangat yakin banyak sekali persamaan yang bisa kita munculkan. Oleh karena itu, kembali ke ayat tadi, kekurangan kita itu sebenarnya kurang mengenal. Ta'arufnya kurang.
ta'arufnya kurang. Kan terlihat jelas. Sunni itu ogah duduk nyaman diskusi lama dengan Syiah misalnya, atau dengan ormas lain, dengan Salafi atau dengan Muhammadiyah. Mereka nyamannya dengan kelompoknya sendiri saja. Kemudian menilai orang lain versi sendiri. Nah, saya yakin kalau misalnya masing-masing ormas misalnya mau mengenal dengan serius, betul-betul serius, insya Allah tafarruq itu akan berkurang. Karena kalau sudah kenal kan muncul sayang, kan tak kenal maka tak sayang. Saya ingin sekali memang menghimbau semua umat Islam agar lebih serius mengenal Ta'aruf tadi ya. Ta'aruf itu tadi. Karena itu perintah Al-Quran. Saling mengenal itu penting. Bahkan saya katakan, andai kata Quran itu hanya satu saja diamalkan, saya katakan ayat ini amalkan, insya Allah aman kita punya dunia itu. Tidak saling curiga. Oke, santai Ustaz. Jadi insya Allah bagi pemirsa juga semakin jelas bahwa benar-benar apa yang antum lakukan adalah semacam otokritik ya. Bahkan yang antum lakukan ini adalah hal yang besar ya untuk dunia ahlu sunnah. Artinya bagaimana mengembangkan ya kesunnian itu dalam level yang lebih tinggi lagi. Artinya berani menembus apa semacam sekat-sekat ya, tapi sekat-sekat yang pastinya yang akan merugikan bangunan madrasah ahlus sunnah ya. Dan artinya kalau seandainya orang-orang sunni ya bisa menangkap niat baik antum, ini sebenarnya yang antum lakukan adalah sesuatu yang bertujuan untuk menaikkan ya madrasah ahlus sunnah dalam next level. Nah, dan tentu ini bukan hanya kerja antum tapi kerja bersama-sama. Nah, tentu saja. Nah tadi antum berulang-ulang berbicara ta'aruf dan ta'aruf. Apa antum punya semacam terjemahan ya. Jadi terjemahan sederhana ya. Jadi bagaimana seharusnya muslimin ya dengan berbagai macam mazhab dan kelompok yang ada ini, kan semua kan menerima Al-Quran ya. Dan perintah ini berarti perintah untuk semua, sebagaimana perintah wa'tasimu kan. Nah. Jadi intinya bagaimanapun juga perbedaan kita dilarang tafarruq. Sudah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu. Nah. Ya, kita boleh berbeda, boleh berikhtilaf, tapi tafarruq tidak boleh. Nah, betul. Ya. Dan salah satu faktor untuk tidak terjadi tafarruq adalah ta'aruf. Nah, apakah antum punya semacam apa ya, cara khusus atau panduan? Jadi kira-kira ta'aruf itu dilakukan melalui cara yang seperti apa? Nah, agar tidak menimbulkan tafarruq. Nah, ya. Jadi beberapa teman-teman di TikTok ya kan, yang awalnya itu menuduh saya Syiah ya kan, kemudian ya bahasa kurang bagus ya kan. Nah, tapi karena melihat VT-VT saya, kemudian ikut live saya, akhirnya mereka paham bahwa memang saya bukan Syiah. Nah, kemudian dia DM saya, WA saya, minta akhirnya Ustaz, saya ingin belajar bagaimana manhaj Ahlul Bait, katanya kan, Ahlul Bait. Nah, saya bilang, kenapa antum nanya itu? Nggak, saya jadi tergugah sama live antum semalam katanya. Antum kan ngomong tadi malam, kalau ingin mengetahui tentang Syiah, nanya langsung ke orang Syiah. Bagaimana sudut pandang mereka? Jangan-jangan yang kita pahami selama ini berbeda dengan yang mereka pahami. Akhirnya nanya ke saya bagaimana tentang manhaj Ahlul Bait. Saya bilang, kalau manhaj Ahlul Bait jangan nanya sama saya, karena saya bukan orang Syiah. Antum cari teman-teman Syiah, nanya ke sana, apa yang antum iskalkan tanyakan. Nah, tapi kalau antum
bertanya bagaimana manhaj ahlus sunnah yang ahrar, yang tidak taklid buta, yang tidak fanatik, yang mengedepankan rasional, mengedepankan hujjah dan burhan, insya Allah saya siap. Saya siap membantu dan saya siap mendampingi. Maksud saya apa? Saya katakan, kalau sekedar ingin mengetahui mana lebih utama antara sahabat ini dengan ini, saya katakan waktu itu antara misalnya sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saya bilang tidak perlu jadi Syiah. Di literatur kita ada Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak perlu jadi Syiah untuk sekedar cinta Ahlul Bait, dia bilang. Cukup jadi Ahlussunnah yang ahrar, yang tidak fanatik, tidak taklid buta, baca literasi, kemudian jangan sampai akal kita digadaikan ke orang lain. Insya Allah akan ketemu, dan insya Allah nanti antara Sunni dan Syiah itu bisa betul-betul bisa ngopi bareng, saya bilang. Saya ngomong ke teman saya itu. Jadi ala kulli hal, memang cara untuk ta'aruf itu kita kosongkan dulu, Habib. Pemahaman kita selama ini, anggap yang ada di kita nih salah nih, ya kan? Dan kita ingin tahu yang sebenarnya. Jadi keiskalan kita itu kita tanyakan kepada yang memang yang sedang dituduhkan. Misalnya kita iskal dengan manhajnya Syiah begini-begini, kita tanyakan langsung. Barangkali mereka punya pemikiran, punya dalil, punya hujah yang itu kuat, yang kita tidak tahu. Jadi intinya yang pertama adalah harus kosongkan praduga dan prasangka dulu. Betul-betul kita belajar. Kok bisa teman-teman punya pemahaman seperti itu dan sekuat itu, dan kan bukan tanpa resiko. Tentunya ada dalil yang kuat yang kita tidak tahu. Maka tanyakan langsung ke orang yang bersangkutan. Jangan, kalau nanya Syiah jangan ke Sunni, kafir terus nanti Syiah itu. Sesat terus ya. Tapi kalau nanya Syiah dari kacamata Syiah, insya Allah nanti ada jalan. Seperti itu, Pak. Nah, ya menarik Ustaz yang antum sampaikan ya, dan terus terang keterangan-keterangan yang antum sampaikan itu sangat menyentuh hati ya. Dan sekali lagi program ini kita buat juga salah satu tujuan saya adalah bahwa Ustadz Ibnu Syihab adalah seorang Sunni, dia bukan seorang Syiah. Dan kenapa ini saya ulang-ulang? Ternyata memang ada orang Sunni, dan mungkin antum bukan satu-satunya ya, yang seperti antum yang memang mau menelaah dengan benar dalil-dalil atau literasi yang ada di Ahlus Sunnah untuk kemudian mengungkap apa yang sebenarnya. Saya juga seperti ini, Ustaz. Saya itu memang saya berangkat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kemudian saya juga menjadi Syiah. Ya boleh jadi proses menjadi Syiah itu boleh jadi mungkin awalnya karena ada euforia, tanda kutip ya, euforia tentang revolusi Islam Iran namanya. Jadi kan kita berbicara supaya enak. Jadi agar atmosfer ini terbuka, atmosfer kebersamaan, keterus terangan, ya kan. Ini kan yang perlu kita bangun. Seandainya kalau muslimin itu apapun mazhabnya bisa duduk seperti ini tuh enak. Jadi memang begitu revolusi pecah, ya saya masih dalam usia belasan tahun, dan memang waktu itu tahun 79 itu muslimin di mana-mana mengidolakan Imam Khomeini. Ya, untuk kemudian barulah masalah bahwa ternyata Imam Khomeini ini mazhabnya khos, yaitu mazhabnya Syiah, ya kan, Imamiyah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah, dan dari situ kemudian timbul masalah-masalah yang dimunculkan ya, pastinya tentu oleh musuh muslimin yang memang tidak ingin agar umat Islam ini bersatu. Nah, saya sebenarnya terus terang saja waktu itu menjadi Syiah bukan karena masalah Saqifah, bukan karena masalah imamah, juga bukan karena hal-hal yang masalah sahabat semuanya, enggak begitu. Masalah adalah sahabat enggak. Saya lebih tepatnya
waktu itu masuk Syiah itu karena masalah takdir. Aneh juga ini kan ya. Jadi dalam apa namanya itu madhab yang saya pelajari ya, tentu kan Ahlus Sunnah kan luas kan, tidak tahu itu madhab apa yang dulu saya pelajari. Yang pastinya dari Ahlus Sunnah lah. Itu menyatakan bahwa manusia itu sudah ditentukan surga nerakanya, khairihi wa syarrihi, ya kan, sehingga manusia sebenarnya tidak bisa ngapa-ngapain. Ya kalau sudah ditentukan surga, meskipun dia melakukan apa saja nanti pasti dia di akhir akan tobat dan akan masuk surga. Kalau sudah ditentukan neraka, ya jadi apapun yang dilakukan tidak berarti pasti dia akan melakukan kesalahan dan dia akan masuk ke neraka. Nah, intinya saya waktu itu secara rasional, ya masih anak belia muda, berpikir tidak adil deh kalau seandainya manusia itu lahir sudah ditentukan surga dan nerakanya, tidak punya ikhtiar dan lain sebagainya. Nah, kemudian kebetulan saya bacalah buku dialog antara ulama Syiah dengan orang Kristen, bahkan bukan dengan ahli sunnah. Itu kalau tidak salah namanya Muhammad Jawad Syiri, ya. Tidak ada kaitannya juga dengan Iran karena dia ulama Syiah yang ada di Amerika. Apa di London waktu itu. Muhammad Jawad Syiri kalau tidak salah, saya ingat namanya itu. Buku dulu ada terjemahan dialog antara Islam dan Kristen, tapi ternyata Islamnya ini ulama Syiah. Di situ berbicara tentang takdir. Ternyata tidak seperti itu. Ya, betul Allah Maha segala-galanya, tapi tetap manusia itu walaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia punya ikhtiar, manusia yang jadi perbuatannya lah yang akan menjadikan manusia itu ahlul jannah atau ahlun nar. Ayat-ayat yang itu seperti innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Intinya dari situ kemudian saya merasa bahwa nah di sini saya melihat di sini Tuhan adil. Ya dalam pemahaman yang sebelumnya kayaknya Tuhan tidak adil kalau begitu. Ya artinya kalau mau saya diciptakan kemudian saya sudah ditentukan nerakanya, kenapa kamu ciptakan? Saya bisa protes. Betul. Intinya kurang lebih seperti itulah. Dan dari situ saya kemudian memang mengembangkan ya pemahaman saya tentang Syiah, termasuk masalah imamah, masalah adalatus sahabah dan lain-lain, sampai akhirnya dari situ sampai sekarang saya menjadi seorang Syi'i Imami Itsna Asyari Ja'fari. Nah, akhirnya juga ya euforia menjadi Syiah ini, kita kan akhirnya sedikit-sedikit pengen debat kan. Pengen debat. Debat itu tujuannya pastilah, kalau dulu saya jujur tujuannya agar orang ini ikut Syiah. Ya. Nah, tapi ternyata memang pola-pola seperti itu adalah pola-pola yang akan menimbulkan konflik di kemudian hari. Kalau kemudian kita itu berdiskusi bukan untuk menemukan kebenaran, tapi untuk menjadikan orang Syiah. Semacam misionari begitulah. Akhirnya setelah saya bertambah dewasa, artinya saya melihat bahwa memang tidak bisa kita sampai pada petunjuk itu lewat perdebatan. Apalagi kalau jidalnya itu tidak ahsan. Dan sangat sulit kan, wajadilhum billati hiya ahsan itu kan tidak sulit kan. Biasanya ketika jidal itu orang sudah menunjukkan egonya, ya kan, ingin menang dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang saya juga menyalahkan diri saya di poin-poin tertentu dalam rangka saya membenarkan apa yang menjadi keyakinan saya. Kadang-kadang saya menyadari bahwa kali ini saya tidak objektif, kali ini saya tidak bijaksana, kali ini saya ini terus terang Ustaz, dalam perjalanan kadang-kadang ternyata memang berbahaya ya kalau kita debat-debatan begini ya. Kadang-kadang ego kita main dan kita setelah itu kita merasa bersalah juga. Ya. Akhirnya setelah berkembang, tapi bagaimanapun juga saya punya concern bahwa umat Muhammad yang percaya dengan Tuhannya satu, nabinya satu, Al-Qur'annya satu, kiblatnya satu, dengan mustarokat yang sedemikian banyaknya. Memang ada perbedaan di sana sini. Tapi perbedaan bagaimanapun juga jauh lebih sedikit daripada persamaan kita. Saya akhirnya melihat ini saatnya tadi itu ya, mungkin kalau bahasa antum ta'aruf tadi ya. Jadi kalau bahasa saya sudah tidak lagi punya semangat atau punya keinginan untuk mengajak orang menjadi Syiah. Saya lebih ingin menjelaskan Syiah itu apa. Jadi saya Syiah. Kenapa orang Syiah meyakini pasca Rasul adalah Ali bin Abi Thalib? Alasannya itu ini. Kenapa Syiah meyakini 12 imam? Alasannya itu ini. Kenapa? Artinya semua akidah Syiah saya berusaha untuk menjelaskan bahwa Syiah itu pemahamannya seperti ini. Ya. Dan dalil-dalilnya ini. Dalil-dalil ini boleh jadi memuaskan kalian, boleh jadi tidak memuaskan kalian. Tapi itulah Syiah.
Nah. Jadi saya ya kayaknya Ana sama antum walaupun tanpa janjian, kayaknya kita main TikTok ini tidak terlalu jauh ya. Dan memang kita kan dipertemukan lewat DM-DM di TikTok kan ya. Betul. Yang saya terus terang ya begitu loh, ini kok menarik ini kan. Ada Ustadz Sunni, tapi bahkan bicaranya lebih lantang daripada orang Syiah. Orang Syiah belum tentu bicara apa itu. Ya mungkin karena dia bicara dari Sunni sendiri, maka dia tidak punya beban. Kalau orang Syiah bicara literatur Sunnah pasti dia punya beban tersendiri ya. Ya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu. Tapi itu Ustaz. Jadi intinya saya melihat bahwa mari kita memberikan presentasi tentang keyakinan kita dan tanpa kita apa namanya itu kita menutup diri untuk perkembangan diri kita. Saya pun juga dalam Syiah ini pun juga saya seringkali ya mengalami apa namanya itu revisi. Oh dulu saya pahamnya Syiah tentang begini, ternyata salah pemahaman saya. Maju lagi sekian. Di banyak hal seperti itu. Jadi kalau seandainya kita punya semangat seperti ini, nahnu abna'ud dalil, haitsu ma la namil, ya, maka yang mengikat kita itu adalah bukti, fakta, kebenaran, hakikat yang kita berusaha temukan ya tanpa fanatisme, tanpa ego, tanpa menang-menangan ya kan. Karena kalau sudah itu dari awal kita sudah bersama syaitan. Kalau seandainya kita sudah ingin menang-menangan, ingin unggul-unggulan ya kan. Apalagi kalau dengan cemooh, mengejek dan lain sebagainya, itu sudah situasi dan kondisi yang tidak kondusif yang alih-alih mendekatkan kita pada dakwah akan menjauhkan kita dari agama itu sendiri. Betul. Jadi alhamdulillah saya bertemu antum lewat acara Obras ini dan kita ingin berbicara kepada pemirsa bahwa kita minta ayo muslimin sunnatan wa syiah, yang Wahabi, yang Salafi, yang NU, yang Muhammadiyah, yang semua sekali sudah, yang Maturidi, yang Asy'ari, yang Mu'tazilah, semua yang Ibadi. Ini bukan waktunya kita untuk apa namanya itu untuk berseru dan adu kebenaran. Tapi saya Ustadz sekarang ini sampai pada keyakinan bahwa madrasah, kalau kita bagi dua lah katakanlah secara umum, ada Syiah, ada Ahlus Sunnah, ini dua madrasah besar. Saya melihat dua madrasah ini punya literatur ya yang sangat kaya dan itu bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa mencari kebenaran dalam semua literatur itu. Jadi saya berusaha membaca sebanyak mungkin literatur dari Ahlus Sunnah, bahkan saya berusaha untuk mendengar banyak dari Ahlus Sunnah. Tapi saya juga karena saya seorang Syi'i, saya juga harus banyak tahu tentang Syiah. Ya. Dan insya Allah dengan kita menjadikan literatur ini sebagai rujukan, maka di situ kita akan menemukan kebenaran insya Allah. Asal ada objektivitas, ada kejujuran, tanpa ego ya kan, dan dengan ketulusan. Nah, sekarang saya sampai pada pertanyaan penting kepada antum Ustaz. Tanpa sadar waktu kita berjalan Ustaz ya. Nah, saya akan bertanya dan ini silakan antum jawab sebebas mungkin antum mengambil waktu sesuai dengan tema tadi kita itu. Ya, mungkinkah Sunni dan Syiah bersatu? Nah, jawaban sederhananya mungkin dan sangat mungkin dan pasti mungkin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pasti mungkin. Karena kenapa? Persatuan itu adalah fitrah sebenarnya. Semua orang itu kan senang persatuan, semua itu, dan tidak melihat agama apapun, apalagi ormas apapun. Dan tafarruq itu kan sebenarnya aridah, tidak datang dari fitrahnya, tapi datang karena sebab. Ya kan? Sehingga kalau kita mengetahui penyebab perpecahan itu, insya Allah kita akan bisa menyatukan. Bahkan kita tidak perlu bercerai. Nah,
Maka kalau kita ditanya mungkinkah Sunni, Syiah atau Wahabi yang lain semua bisa bersatu, jawabannya bisa dan harus bisa, asalkan kita mengetahui apa yang menyebabkan kita itu bisa bercerai-berai, kan begitu. Yang pertama kan karena memang jahil, tidak mengetahui orang lain, ya kan? Sehingganya kita harus hilangkan kejahilan itu. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui. Masya Allah. Ta'aruf. Ya kan? Kemudian yang kedua itu kan karena memang hasad, karena penyakit hati, ya kan, ada kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan ukhuwah. Maka kalau itu kan akhirnya individu masing-masing. Dan penyakit ini menimpa semua orang. Maksudnya tidak hanya kalangan orang awam, bahkan para ulama, orang yang cendekia bisa saja hasad, ya kan. Sehingga memang dua hal ini yang saya lihat perlu kita kikis. Nah, ana interupsi sedikit. Jadi hasad itu jangankan di kalangan cendekia, di rumah tangga seorang nabi pun yang anak-anaknya itu dapat didikan dari nabi, seperti Yakub, ya kan, kita punya kenal Bani Yakub. Bani Yakub ada Yusuf, ada Benyamin, tapi ada saudara-saudara lain daripada Yusuf yang bersepakat untuk melenyapkan Yusuf. Ya, jadi bukan karena mereka kurang pendidikan, bukan karena mereka tidak mendapatkan pengajaran dan tarbiyah dari Yakub. Hasya wa kalla, Yakub mendidik anaknya tanpa diskriminasi, tapi memang penyakit hati yang membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Lanjut Ustaz. Jadi maka musibah yang pertama kan karena kejahilan, ya kan. Tidak mungkin sama antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Kemudian kalau ditanya dosa apa yang paling besar, ya kan, salah seorang tabi ditanya, ya dosa kejahilan, ya kan. Adakah yang lebih besar daripada kejahilan? Ada, itu jahil akan hal dia jahil. Maksudnya dia tidak tahu kalau dia jahil. Ini musibah. Jahil wala ya'rif annahu jahil. Di banyak tempat, Habib, di banyak tempat saya sering sampaikan, di khutbah-khutbah saya sampaikan, jahil itu musibah, bodoh itu, kebodohan itu musibah. Kenapa? Karena dengan kebodohan itu orang akan berburuk sangka. Jangankan kepada orang lain, bahkan Allah pun mereka berburuk sangka kepada Allah karena jahil. Apalagi kepada manusia. Nah, ketika bodoh, orang akan membenarkan yang salah dengan anggapan itu benar, dan sebaliknya akan menyalahkan yang benar. Sehingga ilmu itu penting. Saya selalu sampaikan itu. Ilmu nomor satu. Nah, kalau sudah masing-masing punya ilmunya, insya Allah akan lebih mudah tuh. Tinggal satu lagi, hasad. Nah, hasad ini kan tidak ada hubungannya dengan ilmu kalau hasad. Urusannya dengan artinya mereka tahu, tapi karena ada kepentingan. Karena ada kepentingan. Terpaksa melakukan hal-hal yang tidak benar itu. Ya, penyakit hati lah. Jadi dua hal itu. Kalau Ana katakan kan ilmu itu nomor satu, Beb. Al-ilmu fawqa kulli syai'. Adab itu penting, tapi ilmu itu jauh lebih penting daripada adab. Maksudnya orang yang berhak ngomong adab, ngomong etika, itu orang yang berilmu, karena tidak ada adab tanpa ada ilmu. Adabnya orang yang awam itu betul-betul berbeda. Kalau orang awam kan adab yang begini, nunduk-nunduk, ya kan, Beb. Tapi kalau kita adab itu akal yang baik, pola pikir yang sehat, kemudian tidak falasi, kemudian kebersihan hati, rahmah kepada umat, syafaqah, iffah, itu kan adab tuh. Adab itu kan kata Nabi at-taqwa hahuna. Itu adab itu masalah hati, urusan hati. Bagaimana sayang kepada semua umat Nabi Muhammad. Kemudian
betul-betul ingin semua selamat dunia akhirat, sehingga ada mujahadah dari kita, edukasi terus tanpa lelah, tanpa letih, walaupun mungkin di dunia tidak ada imbalannya, tidak ada balasan, tapi karena kecintaan kita kepada umat, akhirnya kita mengupayakan hal yang seharusnya ada upah. Tapi seperti itulah yang kita pahami sebagai akhlak dan adab itu. Jadi kembali ke tadi ya kan, mungkin kan Sunni Syiah bersatu mungkin, dan solusinya kita harus tahu masalahnya. Kenapa bisa berpecah belah sementara perintah Allah untuk bersatu? Ya salah satunya adalah kejahilan. Maka perintah Al-Quran saling ta'aruf, saling kenal. Insya Allah kalau Sunni lebih mengenal Syiah, itu akan berbeda dengan Sunni yang tidak tahu sama sekali dengan Syiah. Ataupun sebaliknya mungkin kalau Syiah mengenal Sunni dengan kajian, dengan literatur, dengan diskusi yang panjang, mungkin akan berbeda dengan sebelumnya. Intinya saling kenal itu paling penting. Dan saya sampaikan lagi, kita hanya kurang mengenal saja. Kurang mengenal. Makanya penting diskusi, penting ngopi. Dan memang juga dalam dialog-dialog keilmuan, kita sudah harus kembali kepada data, kembali kepada literatur, dan kita sudah harus menjauhi ya bahasa-bahasa yang penuh dengan kecaman, olok-olok, ya, makian, ya. Karena itu tidak ada kaitannya dengan ilmu. Saya sering dikritik oleh teman-teman karena kan kalau di komal saya itu yang masuk banyak. Syiah masuk, yang Oten juga, yang Kristen juga masuk. Saya juga sering ngobrol dengan teman-teman teman-teman yang non Muslim ya kan. Bahkan saya gelarnya banyak sekali. Syiah ya kan. Kemudian Ustadz Oten katanya kan, ustadznya orang Kristen gitu. Kemudian liberal lah segala macam. Kemudian Zionis lah macam-macam. Dan saya dibilang abu-abu. Tidak punya mazhab yang jelas. Karena kadang ke sini, kadang ke sana, kadang bela ini, kadang bela itu ya kan. Jadi saya katakan wal haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu lebih layak dan lebih berhak untuk diikuti dari sekedar madhab. Di mana ada kebenaran, di situ kita ikut. Kalau Syiah yang benar, kita ikut Syiah. Kalau Sunni benar, kita ikut Sunni. Kalau Salafi yang benar, kita ikut Salafi. Bahkan ada kata kalau itu Kristen yang benar, kita ikut Kristen. Dalam hal itu maksudnya. Dalam qadiyah yang sedang kita bahas. Jadi kita ingat perkataan Imam Ali alaihissalam, ya'rifil haqqa ta'rifah lahu. Ya kan? Jadi kenali kebenaran, kamu akan tahu siapa yang benar. Jadi bukan kebenaran itu dilihat dari ketokohannya, tapi dari kebenaran. Saya kutip di Alfiyah saya, Beb. Kebenaran tak terletak pada tokoh, melainkan kepada dalil yang kokoh. Pendapat siapapun yang tak sejalan dengan dalil kuat layak ditinggalkan. Jumhur ulama tak selalu yang benar, hanya kepada dalil kita bersandar. Nah, itu saya kayaknya kutip di Alfiyah saya itu. Di setiap TikTok antum perlu dikutip itu. Satu dua bait dari Alfiyah, sehingga setiap TikTok itu orang akan mengenal bait-bait antum. Dan sederhana kan, biasanya kan bait-bait ini kan dalam bahasa Arab dan tidak banyak orang paham. Yang antum bacakan sejenak tadi itu terus terang sesuatu yang luar biasa. Dan ini adalah karya seorang Sunni. Ya, Sunni yang mantiki. Ya, dan ana sebagai seorang Syiah, ana mengapresiasi antum sebagai seorang Sunni, dan ana ucapkan selamat kepada teman-teman Sunni bahwa mereka punya sosok seperti antum. Itu tadi kan bait-bait yang antum tulis kan dalam Alfiyah antum. Dan ana berharap, ana ingin mendengar lebih banyak bait-bait itu. 2-3 bait saja ini sudah cukup menggugah, ya kan? Menarik tadi antum, Ustaz. Jadi antum, ini kita sudah di bagian-bagian akhir ya. Pasti kita sudah 1 jam lebih ini. Tapi it's okay lah. Jadi ketika antum katakan tadi ilmu, saya teringat dengan dialog antara seseorang dengan, ini literatur Syiah kali ini.
tapi ini saling membenarkan. Apa yang antum sampaikan itu benar adanya. Jadi ketika Imam Hasan Askari itu diajak untuk bermain, kepada orang yang mengajak itu beliau mengatakan ma lil li'bi khuliqna. Kita tidak dicipta untuk bermain. Nah, orang itu kemudian bertanya lagi, falimadza khuliqna? Jawabannya adalah lil ilmi wal ibadah. Masya Allah. Kenapa kok dua ini? Lil ilmi wal ibadah. Ini kan manusia kan. Kenapa manusia diciptakan? Kata Imam Hasan Askari untuk dua hal ini. Lil ilmi wal ibadah. Dan ini bukan urusan sunnah Syiah. Tapi kalau kita kembali ke Al-Quran, memang ayat pertama yang turun untuk Ar-Rasul adalah Iqra. Ilmu. Dan sebenarnya kalau kita menjalankan Iqra ini, semua permasalahan selesai. Dengan kita memahami Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allamal insana malam ya'lam ini manusia harus kosong dulu, harus jujur bahwa dia tidak tahu apa-apa. Betul. Ya, untuk dia isi dengan ilmu-ilmu yang benar, agar dia punya keputusan-keputusan yang benar. Kemudian bukan hanya untuk ilmu, bukan ilmu semata, tapi lil ilmi wal ibadah. Ayatnya di Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kalau untuk ibadah berarti dalam mencari ilmunya dia harus tulus. Jangan karena ego, jangan karena kesombongan, jangan karena keangkuhan, jangan karena kepentingan. Karena ilmu yang tidak sesuai dengan penghambaan, berarti ilmu itu tanpa ketulusan. Pasti ada egonya, pasti ada manipulasinya dan lain sebagainya, pasti ada ketidakjujurannya, pasti ada ketidaktulusannya, dan itu bukan ilmu. Ya, menjadi sesuatu yang membahayakan bagi manusia. Jadi selama seluruh muslimin mampu menghiasi lakunya dengan ayat Al-Quran, Iqra dan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dia mampu mensenyawakan antara keilmuan dan penghambaan, maka insya Allah huwah di antara sunnah Syiah dari waktu ke waktu akan tercipta. Apalagi sekarang kita ini di masa di mana meskipun musuh-musuh berusaha untuk mencerai-beraikan di antara umat Islam dengan berbagai macam cara, ya. Ada yang lewat mazhab, ada yang lewat nasab, ya kan? Ada yang lewat etnis dan lain sebagainya, ya. Tapi sekarang kita ditunjukkan bahwa ada masyarakat dari Ahlu Sunnah dan dari Syiah yang memang menunjukkan kerjasama yang luar biasa. Ada masyarakat Sunni di Palestina, di Gaza yang dijajah, mereka Sunni, dan yang membela adalah saudara-saudara Syiah mereka. Hizbullah di Lebanon, Sya'bi di Irak, Ansarullah di Yaman, dan Republik Islam Iran yang dipimpin oleh As-Sayyid Ali Al-Khamenei. Dan seharusnya tontonan, atau bukan tontonan ya, suguhan persatuan di antara umat Muhammad ini adalah sesuatu yang patut kita contoh. Ya, dan saya katakan, bersatu itu bukan kemudian Anda merubah mazhab Anda. Enggak, Anda silakan konsekuen. Anda kalau menemukan bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah yang benar, silakan Anda bersunni. Ya, dan tidak boleh ada orang yang mengusiknya, baik dari Syiah maupun dari Wahabi maupun dari apapun. Sebagaimana kalau seandainya ada seorang Syi'i, kalau dia sudah yakin dengan kesyiahannya, biarkan dia menjalankan syiahnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan bahasa yang saling menghormati, yang saling itu menjaga, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan permusuhan di antara muslimin. Saya akan bacakan fatwa Sayyid Ali Al-Khamenei. Kan banyak kan orang yang mengatakan, wah, orang Syiah itu tukang laknat sahabat, orang Syiah itu mengkafirkan para sahabat, orang Syiah tukang caci sahabat. Sayyid Ali Khamenei kemudian mengeluarkan fatwa ini, dan fatwa ini dituduh fatwa taqiyah. Padahal fatwa ini adalah fatwa dalam rangka menerjemahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan itu perintah untuk semua, bukan hanya untuk orang Syiah, tapi untuk semua. Dan dalam rangka menjalankan perintah ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, As-Sayyid Ali Al-Khamenei mengatakan, yahrumun nail min rumuzi ikhwanina sunnah fadlan an ittihami zawjin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bima yakhillu bi syarafiha, bal hadzal amr mumtani'un ala nisa'il anbiya wa khususan sayyidihim ar-rasul al-a'zam
Sallallahu alaihi wasallam. Haram hukumnya mengusik, ya kan, tokoh-tokoh yang dihormati oleh saudara-saudara kita ahlu sunnah, apalagi menuduh istri Nabi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas terhadap kemuliaan istri Nabi. Tapi hal ini artinya tuduhan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi atas istri-istri para nabi, khususon istri Sayyidul Anbiya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita juga tidak bisa pungkiri bahwa memang ketika orang Syiah menemukan data A, data B terkait katakanlah tokoh-tokoh tertentu ya dalam era para sahabat, ya itu adalah sesuatu yang boleh jadi membuat mereka tidak mau mengikuti tokoh-tokoh tersebut. Tapi ya, ini tidak menjadikan alasan mereka untuk mengolok-olok, mencaci, dan kemudian melakukan provokasi. Ya. Dan terus terang saja, ada Syiah-Syiah yang sepertinya dipelihara oleh musuh, ya, untuk memelihara perseteruan di antara sunnah Syiah ini. Seperti Syiah yang ada di London atau di Amerika. Kelompok dari, kalau kita lihat Fadak TV atau kelompoknya Yasir Habib, ya, atau Amir Al-Qurashi, itu kan memang hari-hari mereka melakukan umpatan-umpatan, ya kan, yang terus terang saja bahwa kita pun orang Syiah, kita tidak sependapat dengan mereka. Kita bisa menyampaikan apa yang menjadi pendapat kita dengan cara tanpa olok-olok dan tanpa caci maki, ya kan. Jadi itu Ustaz, mungkin sebagai closing statement, ada hal yang ingin Antum sampaikan? Nah, sebagai penutup saya ingin mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu 'ala syai' wa hum yatluna al-kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim. Orang-orang Yahudi berkata Nasrani laysa syai', bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Nasrani juga berkata Yahudi bukan apa-apa, tidak ada apa-apanya. Dan orang-orang yang tidak tahu akan berkata sebagaimana perkataan mereka. Artinya klaim kebenaran sepihak, saya saja yang benar, yang lain tidak mungkin benar, saya saja ahli surga, yang lain ahli neraka, itu sebenarnya adalah mengikuti tradisi orang Yahudi dan orang Nasrani. Sunni ketika meyakini Sunni saja yang fil jannah, semuanya di neraka, sepertinya itu mengikuti tradisi Yahudi Nasrani. Atau Syiah mungkin meyakini hanya Syiah yang berhak masuk surga, yang lain tidak masuk surga. Mungkin itu mengikuti tradisi Yahudi Nasrani. Sahih. Mengklaim kebenaran hanya madhabnya saja, ini pemahaman dan keyakinan yang saya yakini, itu sepertinya adalah tradisi jahiliyah. Oleh karena itu, saling memahami, saling mengenal, kemudian yakin apa yang dianggap benar, tanpa menutup diri untuk madhab lain yang benar, bahkan lebih benar daripada kita. Yang terpenting adalah kita beramal dan kita berakidah berdasarkan ilmu, bukan ikut-ikutan, dan kita harus meyakini bahwa potensi salah itu selalu ada dan potensi benar di pihak lain pun selalu terbuka, sehingga insya Allah konsep saling mengenal dan memahami dan selalu ngopi bareng itu akan terjalin, Afif. Kalau tidak kita menutup diri kebenaran dan keburukan itu ada pada diri kita atau pihak lain. Masing-masing punya potensi untuk benar dan punya potensi untuk salah. Nah, Ana sepakat 100% dengan Antum. Intinya, Alhamdulillah, pemirsa Al-Ghurubah TV, tidak terasa sudah cukup lama perbincangan kita dengan Ustadz Ibnu Syihab. Insya Allah ini bukan pertemuan yang pertama, kita bisa obras di kesempatan-kesempatan yang berikutnya, dan teman-teman juga pemirsa ya boleh menyarankan tema, kira-kira kalau seandainya kita ngobras lagi dengan Ustadz Ibnu Syihab, kira-kira tema apa yang perlu kita bahas. Tapi saya bersyukur bahwa pada malam hari ini kita sampai pada satu titik temu. Jadi faktor ukhuwah
faktor bersatunya sunnah Syiah adalah ketika baik yang Sunni maupun yang Syi'i menjunjung tinggi ilmu. Ya, ilmu. Satu kata kita katakan, nahnu abna'ud dalil haitsu mala namil insyaallah. Sampai jumpa di obras-obras berikutnya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ibnu Syihab. Jazakumullah khairal jaza. Allah yuwaffiqkum. Ya, insyaallah kita semua diberi taufik untuk memberikan sedikit sumbangsih kepada umat Islam agar mereka selalu meniti jalan ukhuwah dan persatuan dengan semangat ilmu dan kajian insyaallah. Demikian pemirsa Al-Ghurrah TV. Insyaallah kita akan berjumpa di obras-obras berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.